Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma du'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, mari kita selalu mensyukuri berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu kebahagiaan hidup berkeluarga. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita melanjutkan renungan diri kita dalam menjalani kehidupan ini, yang salah satunya adalah kehidupan di dalam berkeluarga. Tadi satu ayat yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-80, Allah berfirman, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastahifunaha yawma du'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasa wa mata'an ilahin. Ya, artinya wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, dan Allah juga telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah dari kulit binatang ternak berupa tenda, kemah. Tastahifunaha yauma du'nikum wa yauma iqamatikum, yang kalian merasa ringan membawanya di waktu kalian berjalan, berpindah-pindah, dan di waktu kalian bermukim ataupun menetap. Wa min aswafiha, dan Allah juga telah menjadikan dari bulu domba, wa aubariha, dari bulu onta, wa ash'ariha, dan dari bulu kambing, asasa, yaitu alat-alat rumah tangga, wa mata'an, dan juga perhiasan yang kamu gunakan, ilahin, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan memperhatikan ayat Al-Quran tersebut, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada manusia, kepada kita semua, tentang berbagai macam kebutuhan hidup rumah tangga. Nah, di antara kebutuhan hidup rumah tangga yang cukup penting, cukup urgen, itu adalah kebutuhan akan keberadaan rumah, yaitu kebutuhan papan sebagai tempat tinggal. Di dalam peradaban manusia, rumah sebagai tempat tinggal itu terbagi menjadi dua model yang disebut di ayat tadi. Bagi manusia yang hidupnya mukim atau telah menetap, maka rumah
Yang dibangun adalah rumah yang sifatnya permanen. Ya, seperti kita saat ini punya rumah yang sifatnya permanen. Meskipun ada juga yang rumahnya permanen tapi menempatinya tidak permanen karena ya kontrak atau mungkin kos, ya, sehingga dia berpindah-pindah dari satu kos ke kos yang lain, dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Nah ini ya bangunannya permanen tapi pola menempatinya masih nomaden gitu ya. Ini yang kedua, bagi manusia yang hidupnya masih nomaden, hidup berpindah-pindah, maka rumah yang dimiliki sifatnya mobile, yaitu berpindah-pindah dalam bentuk tenda-tenda atau kemah. Ini dulu ya, zaman dahulu. Kalau sekarang ya tadi itu ya, bangunannya sudah permanen tapi cara menempatinya yang nomaden, berpindah-pindah. Itulah perkembangan peradaban manusia di dalam ya menempati rumah sebagai tempat untuk hidupnya. Kalau kita perhatikan ya, rumah yang dibangun itu mempunyai ya beberapa fungsi sebenarnya. Itu rumah sebagai pelindung diri dari terik panasnya matahari ataupun curahan air hujan, sehingga ya di dalam rumah menjadi tidak panas, ya tidak kehujanan. Nah ini fungsi rumah. Kemudian yang kedua, rumah sebagai pelindung diri dari kejahatan. Ketika kita berada di rumah, kita merasa aman dari berbagai macam tindak kejahatan. Jadi ketika kita berada di luar mungkin merasa tidak aman. Jadi rumah menjadi ya perisai pelindung diri kita dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya rumah itu adalah pelindung privasi diri kita dari penglihatan orang lain. Oleh karena itu ketika kita berada di rumah, ya aurat seorang wanita boleh dibuka karena berada di rumah, gitu ya, terlindungi dari penglihatan orang lain. Ya. Bahkan di dalam rumah itu ada satu ruangan yang lebih privasi lagi, yaitu ya, ruang atau kamar milik suami istri atau bapak ibu, yang ini tidak boleh juga dibuat terbuka ya. Harus tertutup dari bahkan anak-anaknya pun diusahakan tidak sampai ya terlalu melihat ke dalam isi kamar orang tua kan. Ya, jadi rumah itu ya pelindung privasi. Ya. Makanya ketika bertamu itu kita diatur agar jangan sampai kita itu kemudian melihat ke dalam rumah, ngintip-ngintip itu biar kelihatan. Nah, dalam kaitannya dengan hidup rumah tangga yang berhubungan dengan papan ini ya, kebutuhan papan atau tempat tinggal, ya kita sering mendengar ada ungkapan baiti jannati, ya rumahku adalah surgaku. Nah, bagaimana dengan rumah kita di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah rumah kita sudah menjadi surga bagi kita? Tentu ya, untuk menjadi rumah yang baiti jannati tadi itu ya diharapkan yang tinggal di dalamnya itu tentu adalah keluarga-keluarga yang sakinah kan itu. Kalau bukan keluarga sakinah itu tidak akan menjadi baiti jannati itu ya. Nah, bagaimana indikator satu keluarga itu dikatakan sakinah? Sakinah itu artinya keluarga yang tenang, keluarga yang tidak banyak timbul masalah di dalamnya. Maka ada beberapa indikator satu keluarga itu dikatakan keluarga sakinah. Yang pertama yaitu istri yang soleha dan suami yang soleh. Anak-anaknya pun juga tentu soleh dan solihah. Jadi jangan sampai ya yang lain soleh, yang lain tidak, yang lain solihah, yang lain tidak gitu. Jangan sampai istrinya soleha tapi suaminya tidak soleh. Ini nanti konslet gitu ya. Maka kalau ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, baiti jannati tadi, maka istri yang soleha, suaminya juga soleh, anak-anaknya tentu akan menjadi anak yang soleh dan solihah.
Nah, kemudian indikator yang kedua, di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, maka rezeki yang dia dapatkan adalah rezeki yang halal. Sumber mendapatkan rezeki tersebut halal, dan cara mendapatkannya pun juga halal. Ya, sehingga apapun yang digunakan di dalam membiayai kehidupan keluarga itu ya rezeki yang halal. Nah, kemudian ya memiliki tadi rumah yang lapang ya secara fisik, dan pemiliknya pun juga hatinya lapang gitu ya. Jadi rumahnya tidak rumah RSSSS gitu. Tapi kalau udah punyanya baru itu ya tidak apa-apa gitu. Termasuk yang tadi kontrak kos itu ya. Jadi rumah yang lapang itu ya indikator keluarga sakinah itu. Makanya berusaha sekuat tenaga untuk bisa ya mempunyai rumah yang bagus, yang indah, yang nyaman tadi itu ya. Nah, tentu juga punya fasilitas kehidupan yang memadai, kendaraan yang baik. Ya minimal punya sepeda atau punya sepeda motor. Ya bahkan kalau perlu mempunyai mobil. Itu kan fasilitas yang menunjang sebuah keluarga itu agar menjadi sebuah keluarga yang sakinah. Islam mengajarkan ya jangan menjadi orang miskin. Ya tetap harus berupaya untuk menjadi orang yang berkecukupan gitu ya. Nah, kecukupan itu kan relatif gitu ya. Nah, keluarga sakinah tentu ya akan berupaya untuk bisa tadi menjadikan rumah itu sebagai surga, baiti jannati. Jangan sampai rumah yang dimiliki itu ya rumah yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya kalau kita lihat ya orang memiliki rumah, ya, memandang rumah yang telah dimiliki itu kan macam-macam gitu ya. Ada orang yang memiliki rumah seperti gedung bioskop. Ya. Apa maksudnya? Sepanjang di rumah masih ada penghuninya, maka TV, radio, dan musik masih menyala. Iya kan? Kan gitu kan, gedung bioskop itu kalau ada penghuninya kan nyala. Kalau udah nggak ada penghuninya mati gitu. Sehingga rumah itu akan sepi ketika penghuni itu sudah tidak ada. Karena TV-nya nggak nyala, radionya nggak nyala, musiknya nggak nyala. Jadi kayak gedung bioskop gitu ya. Rame kalau ada orangnya, kalau nggak ada orangnya sudah sepi gitu. Jadi rumah hanya seperti gedung bioskop. Ada rumah juga yang seperti restoran gitu. Jadi penghuninya itu ke rumah itu hanya untuk numpang makan saja. Itu pun jika kepingin makan. Kalau nggak kepingin makan ya nggak pulang dia, nggak makan gitu ya. Makannya malah kadang di warung nih rumah. Ya, jadi ada yang ke rumah itu hanya sekedar untuk makan saja. Ada juga yang rumah itu dianggap sebagai kayak hotel. Rumahnya sekedar menjadi tempat tidur, istirahat, capek bekerja. Nanti kalau sudah selesai capeknya berangkat lagi. Ya, sehingga sehari semalam itu mungkin dia berada di rumah itu hanya berapa jam gitu aja. Bahkan ada yang ngeri itu ya, menjadikan rumah itu seperti kuburan gitu ya. Ya karena penghuninya tidak pernah ada di rumah. Yang ada di rumah hanya pembantunya saja. Jadi yang punya rumah itu nggak pernah ada di rumah. Jadi rumah itu malah miliknya pembantu, yang di rumah pembantu setiap hari. Penghuninya kemana? Nggak tahu. Pergi kemana tuh? Yang milik rumah itu kemana itu nggak tahu. Ya bekerja maksudnya, tapi nggak pernah pulang kan gitu. Ngapain bangun rumah susah-susah kalau yang nempati malah orang lain ya, pembantunya. Gitu. Jadi kayak kuburan gitu ya. Nah, seharusnya kita jadikan rumah itu menjadi surga bagi kita. Di dalam rumah itu berlangsung berbagai macam aktivitas yang bermanfaat bagi semua anggota keluarganya. Sehingga rumah itu betul-betul menjadi tadi itu baiti jannati. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan rumah kita itu sebagai surga bagi kita? Yang pertama yang perlu kita persiapkan, ciptakan keadaan rumah itu senyaman mungkin. Rumah dalam keadaan bersih, tidak berantakan, penghuninya tidak suka bertengkar, satu dengan yang lain saling menyayangi. Hingga keadaan rumah yang seperti itu ya semua penghuninya terasa betah, nyaman, dan berbahagia di rumah. Ya. Bahkan kalau di luar rumah kepinginnya segera pulang karena kepingin ketemu dengan keluarganya.
saudara-saudaranya, karena merasa nyaman berada di rumah. Jadi kalau ada orang sudah nggak kerasan di rumah itu, artinya berarti rumah itu menjadi neraka baginya. Hati-hati itu ya. Nah yang berikutnya, kalau kita ingin menjadikan rumah itu menjadi surga bagi kita, jadikan rumah itu sebagai sumber energi bagi para penghuninya. Jadikan rumah itu sebagai tempat istirahat yang nyaman. Setelah capek bekerja, beristirahat di rumah menjadi sumber pemulihan energi yang sangat bagus. Dan istirahat di situ tidak hanya sekedar tidur, tapi juga menenangkan hati dan pikiran. Semuanya bisa fresh, ya, kembali seperti semula. Ya, pulang dari kerja rasanya di rumah itu juga pikirannya tenang kan gitu. Ya. Nah, jika keadaan keluarga di rumah nyaman, maka tentu ya rumah itu akan bisa menjadi sumber energi bagi para penghuninya. Yang ketiga, agar rumah kita itu bisa menjadi surga bagi kita, jadikan rumah itu sebagai sumber ibadah. Makanya Rasulullah mengatakan, terangilah rumahmu itu dengan sholat malam dan bacaan Quran. Ya, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan yang di dalamnya tidak pernah diperdengarkan bacaan Quran dan tidak pernah digunakan sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat sunnah. Jadi rumah sebagai surga itu adalah rumah sebagai sumber ibadah, tempat pelaksanaan ibadah. Ya tidak hanya baca Quran, tidak hanya sholat, bahkan ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan di rumah. Agar suasana rumah kita itu menjadi terang, menjadi rumah yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah yang keempat, ya rumahku, surgaku, baiti jannati itu apabila rumah itu dijadikan juga sebagai sumber ilmu. Jadi tidak hanya di sekolah, sumber ilmu itu bisa rumah. Rumah pusat pendidikan yang paling penting bagi semua anggota keluarga. Suami bisa menjadi guru bagi istrinya, ataupun sebaliknya istri menjadi guru bagi suaminya. Orang tua bisa menjadi guru bagi anak-anaknya, bahkan anak pun bisa juga mengajari orang tuanya. Jadikan rumah sebagai basis pendidikan anak-anak. Dan jika perlu, menjadi tempat kajian dan pengajian secara berkala bagi keluarga itu sendiri. Rumah sebagai sumber ilmu. Nah itulah paling tidak 4 hal. Bila kita ingin menjadikan baiti jannati bagi rumah kita, mari kita ciptakan kehidupan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang sakinah, dan kita jadikan rumah kita sebagai surga bagi kita di dunia ini, sehingga kita akan merasa nyaman berada di dalamnya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.